Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Murojaah kita hari ini Al-Baqarah ayat 36 sampai dengan 40. Nanti ketika dibacakan perhatikan panjang pendeknya, perhatikan bacaan mu'alim. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Dan murojaah kita hari ini Al-Baqarah ayat 107 sampai 111. Baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in
قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Hafalan kita hari ini adalah Al-Baqarah ayat 112. Setelah ayatnya kita penggal-penggal, maka akan kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah. 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 Wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. 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 Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. 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 Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Untuk pelajaran sains Al-Quran
Mu'alim sudah memberikan penjelasan tentang wakaf di dalam Al-Quran. Kita sudah mempelajari wakaf lazim, mesti berhenti, tandanya adalah mim kecil di bagian atas ayat. Kemudian ada wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh dilanjutkan, boleh berhenti atau boleh wakaf, boleh dilanjutkan, atau bahasanya boleh wasol, boleh wakaf, boleh wasol. Kemudian ada la, tidak atau jangan, yang namanya adalah adamul waqfi, artinya tidak boleh berhenti. Kemudian ada qaf lam dengan ya tak bertitik, al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Kemudian ada al-waslu aula, bersambung atau wasol lebih utama. Kemudian ada tanda waqaf mu'anaqah, berhenti pada salah satu tandanya. Maka Mu'alim minta untuk murid-murid semuanya cari masing-masing 2 contoh dari waqaf. Masing-masing waqaf ada 6 waqaf totalnya. Semuanya ada 6 waqaf yang kita pelajari. Carilah masing-masing 2 contoh waqaf ini di dalam Al-Quran. Kumpulkan pekerjaan rumahnya pada hari Senin depan untuk penilaian antum dalam materi sains Al-Quran tentang waqaf. Pelajaran IPA kita kali ini akan melanjutkan tentang energi listrik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu energi dan apa itu listrik. Kemudian yang kedua kita sudah membahas tentang sumber energi listrik. Yang ketiga kita juga sudah membahas tentang konduktor dan isolator. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan energi listrik, yaitu tentang rangkaian listrik. Terlebih dahulu kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian listrik. Apa itu rangkaian? Rangkaian kata baku atau kata dasarnya adalah rangkai. Rangkai ini sinonim atau persamaan maknanya adalah susunan. Jadi kemudian listrik disusun sedemikian rupa yang kemudian itu dinamakan dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini akan membahas 3 rangkaian listrik. Apa saja rangkaian listrik? Kita akan bahas 3 rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang pertama adalah dinamakan rangkaian seri. Rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar. Seri itu sejajar dalam pembahasan rangkaian listrik. Ibarat ada makmum, maka posisi makmum yang ada di sebelahnya dinamakan sejajar. Misalkan ini bola lampu, maka yang dinamakan sejajar adalah lampu berada di samping kiri atau samping kanan. Ini yang dinamakan dengan rangkaian listrik seri. Tetapi kemudian kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan listrik yang disusun secara rangkaian seri. Terlebih dahulu kita akan bahas kelebihannya.
Nah, apa kelebihan listrik yang disusun secara seri atau sejajar? Kelebihannya adalah nyala lampu lebih terang. Maka ini adalah solusi kalau ingin nyala lampu di rumahnya lebih terang, maka yang bisa dilakukan adalah membuat rangkaian listriknya disusun secara seri atau sejajar. Hasil atau akibat dari rangkaian seri adalah nyala lampu akan lebih terang. Tetapi kemudian kekurangan dari rangkaian seri. Kekurangannya yang pertama, sumber energi listrik cepat habis. Sumber energi listrik cepat habis. Ternyata pemakaian lampu yang menyala lebih terang akan memakan atau konsumsi sumber energi listriknya cepat habis. Kalau di rumah-rumah yang memakai sistem pembayaran dengan pulsa, maka pembayarannya akan cepat habis daripada pemakaian yang lain yang bukan seri. Intinya adalah sumber energi listrik yang disusun secara seri akan cepat habis. Kekurangan yang kedua adalah apabila satu lampu dimatikan, maka lampu lainnya akan ikut mati. Kekurangan yang kedua adalah apabila lampu yang kita susun secara seri, apabila rusak satu lampu, maka lampu yang lain akan mati atau tidak bisa hidup. Ini adalah kekurangan dari listrik yang disusun secara rangkaian seri. Kita masuk pada rangkaian listrik yang kedua. Yang kedua dinamakan rangkaian paralel. Kalau seri adalah listrik yang disusun secara sejajar, maka apa yang dimaksudkan dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Kata kuncinya adalah bercabang. Jadi ibarat posisi solat, maka yang dimaksudkan dengan rangkaian paralel adalah antara imam dan makmum. Tidak lagi sejajar tetapi sudah bercabang. Ini yang dinamakan dengan rangkaian listrik paralel. Maka analogi sederhananya dalam solat adalah seperti itu. Ibarat ini adalah baterai, ini positif atau proton dan ini negatif atau elektron. Maka apabila kita ingin merangkai listrik dalam bentuk paralel, akan bercabang-cabang. Ini lampunya, percabangan. Ini lampunya. Percabangan ini yang dinamakan dengan rangkaian paralel.
Kata kuncinya adalah bercabang. Kalau seri tadi sejajar, maka paralel bercabang. Cara untuk membedakannya seperti itu. Kita masuk kepada pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, sumber energi listrik tidak cepat habis. Atau bahasa lainnya adalah tahan lama. Ternyata kalau yang ingin berhemat atau tidak ingin sumber energi listriknya cepat habis, bisa menyusun atau merangkai listrik di rumahnya dengan susunan paralel atau bercabang. Ini adalah salah satu yang bisa kita manfaatkan bagi yang berminat atau bagi yang mau. Yang kemudian yang kedua adalah apabila lampu yang satu putus atau dimatikan, lampu lainnya tetap menyala. Ini yang kedua, apabila satu lampu terputus atau kita matikan atau rusak, maka lampu lainnya akan tetap menyala. Cara untuk mengetahui apakah rangkaian listrik di rumah antum disusun secara seri atau paralel, tengok saja di bagian ini. Kemudian ada kekurangan dari rangkaian listrik yang disusun paralel atau bercabang ini. Kekurangannya adalah nyala lampu kurang terang. Nyala lampu yang dihasilkan dari rangkaian paralel tidak seterang listrik yang disusun secara seri. Ini adalah kekurangan dari rangkaian paralel. Mualim akan mengecek rangkaian listrik yang ada di ruangan ini, apakah termasuk rangkaian seri atau paralel. Kita mendekat ke stop kontaknya. Stop kontaknya ada di sini. Yang akan menyala adalah dua lampu ini yang di depan. Apakah dia paralel atau seri? Coba kita hidupkan. Yang menyala dua lampu. Artinya kalau kita matikan, jika rangkaian listriknya adalah seri, dua-duanya akan mati. Tetapi kalau paralel, maka salah satunya akan tetap hidup. Kita matikan. Ternyata dua-duanya mati. Berarti rangkaian listrik yang dipasang pada ruangan ini dinamakan rangkaian seri. Lalu yang ketiga, disebut dengan rangkaian campuran atau kombinasi. Apa maksudnya rangkaian campuran ini? Tentu saja gabungan antara rangkaian seri dan paralel.
Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Itulah pembahasan rangkaian listrik kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.